Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari mahasiswa Universitas Pamulang, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi perpajakan dasar dengan tema pajak bumi dan bangunan. Perkenalkan, saya Suwandi dengan NIM 231010501931 dan teman saya Widya Yuwanita dengan NIM 231010506345. Dan saya Paldirianto Apanti dengan NIM 231050050520. PBB adalah pajak yang dikenakan atas tanah dan bangunan yang kita miliki atau kita gunakan. Jadi kalau kita punya rumah, ruko, tanah kosong, atau bangunan lainnya, itu termasuk objek PBB. Dasar hukum PBB diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 dan perubahan pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994. Tarif umum PBB adalah 0,5% dari NJKP atau nilai jual kena pajak. Untuk subjek PBB-nya adalah orang pribadi atau badan yang satu memiliki, nomor 2 menguasai, nomor 3 atau memanfaatkan tanah dan bangunan. Sedangkan objek PBB adalah yang ke-1 tanah kosong, yang kedua bangunan, yang ketiga termasuk fasilitas seperti kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga dan sebagainya. Namun ada beberapa yang tidak dikenakan PBB seperti tempat ibadah, rumah sakit, sekolah, kuburan, hutan lindung, dan perwakilan diplomatik. Apa yang perlu kita ketahui tentang NJOP dan juga NJOP-TKP? NJOP adalah nilai jual objek pajak yang dimana harga pasar rata-rata dari transaksi yang wajar, yang kemudian ditetapkan oleh pemerintah sebagai dasar perhitungan pajak, sehingga nilainya mencerminkan harga rumah atau tanah pada umumnya. Sedangkan NJOP-TKP yaitu nilai jual objek pajak tidak kena pajak merupakan bagian dari nilai tersebut yang tidak dikenakan pajak sehingga dapat dianggap sebagai potongan sebelum kena pajak. Unsur perhitungan PBB dapat dihitung dengan beberapa komponen. Yang pertama yaitu luas tanah, menunjukkan seberapa besar area tanah yang dimiliki. Sehingga semakin luas tanah yang dimiliki biasanya pajaknya juga semakin lebih besar. Yang kedua, luas bangunan, menggambarkan ukuran dan juga jenis bangunan karena bangunan yang lebih besar atau bagus nilainya akan lebih tinggi juga. Yang ketiga, NJOP, yaitu nilai jual objek pajak, nilai harga properti yang ditentukan oleh pemerintah berdasarkan harga pasar sebagai dasar perhitungan pajak. Yang keempat, NJKP, nilai jual kena pajak, bagian dari NJOP yang dihitung untuk pajak, biasanya hanya presentasi tertentu saja. Yang kelima, tarif PBB. Presentasi pajak yang dikenakan terhadap NJKP umumnya sebesar 0,5%. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang dasar perhitungan PBB. Mungkin dari kita bingung gimana caranya pemerintah menentukan tarif PBB. Ada beberapa komponen yang harus kita ketahui. Yang pertama ada NJOP. Apa itu NJOP? NJOP adalah nilai jual objek pajak seperti tanah dan bangunan yang memang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua ada NJOP-TKP, yaitu nilai jual objek pajak tidak kena pajak yang berfungsi sebagai pengurang dari NJOP. Yang ketiga, setelah dikurangi NJOP-TKP, maka akan diperoleh dasar untuk menghitung NJKP atau nilai jual kena pajak. Dan terakhir, NJKP ini dikenakan tarif pajak sehingga menghasilkan jumlah pajak bumi dan bangunan yang harus dibayarkan. Oke, biar lebih kebayang, saya akan berikan sedikit contoh. Diketahui NJOP tanah sebesar 240 juta rupiah dan NJOP tanahnya sebesar 140 juta rupiah. Sehingga jika ditotalkan menjadi 380 juta rupiah. Kemudian total NJOP tersebut dikurangi dengan NJOP-TKP. Nah, NJOP-TKP setiap daerah itu berbeda-beda ya teman-teman. Nah, kita ambil contoh simpelnya adalah 10 juta ya. Kita ambil contoh NJOP-TKP-nya sebesar 10 juta.
Sehingga jika 380 juta dikurangi 10 juta totalnya menjadi 370 juta. Nah, selanjutnya dasar pajak tersebut dikalikan dengan tarif PBB sebesar 0,1%. Nah, hasilnya 0,1% dikali 370 juta sebesar 370.000 rupiah yang harus dibayarkan oleh pemilik bangunan tersebut. Setelah kita memahami teori PBB dan cara menghitungnya, kemudian di sini saya akan memberikan sedikit studi kasus terkait dengan PBB. Diketahui Pak Joko mewarisi sebuah rumah yang berada di daerah berkembang, sehingga NJOP-nya meningkat dan berdampak pada kenaikan PBB. Diketahui NJOP tanah dan bangunannya sebesar 500 juta rupiah dan NJOP TKP-nya sebesar 10 juta rupiah. Sehingga dasar pajak yang dikenakan sebesar 490 juta rupiah. Dan ketika dikalikan dengan tarif PBB 0,1%, sehingga PBB yang harus dibayarkan adalah Rp490.000. Nah, permasalahannya apa? Permasalahannya adalah rumah yang ditempati Pak Joko ini bukan dijadikan rumah untuk usaha, hanya dijadikan untuk tempat tinggal saja, sehingga Pak Joko merasa keberatan. Solusi yang bisa dilakukan Pak Joko antara lain mengajukan keringanan pajak, mengajukan keberatan jika NJOP tidak sesuai, dan memanfaatkan bantuan pemerintah serta tetap membayar pajak tepat waktu. Demikian studi kasusnya, semoga teman-teman tidak mengalami hal demikian ya. Oke, semoga teman-teman bisa memahami dasar perhitungan pajak dan cara menghitungnya. Selanjutnya, di sini saya akan memberikan sedikit tips agar teman-teman tidak kebingungan untuk menghitung PBB masing-masing. Yang pertama, kenali NJOP TKP di daerah teman-teman, karena NJOP TKP di setiap daerah itu berbeda. Yang kedua, gunakan pembayaran resmi dan disimpan buktinya, agar tidak terjadi kesalahan di kemudian hari. Yang ketiga, jika teman-teman ragu, minta penjelasan tertulis dari kantor pajak daerah tersebut. Yang keempat, manfaatkan layanan online seperti aplikasi DJP agar teman-teman bisa memantau SPPT dan riwayat pembayaran. Demikian video yang bisa kami sampaikan. Semoga video ini bisa bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa bayar pajak, jangan telat lapor pajak.